Perang Dunia Kedua, dari tahun 1939 sampai 1945, adalah perang besar yang membawa penderitaan dan kehancuran yang luar biasa. Jerman, yang dipimpin oleh Partai Nazi dan Adolf Hitler, memainkan peran utama dalam perang yang menghancurkan ini. Ideologi Nazi, yang berdasarkan kebencian rasial dan keinginan untuk mendominasi, membuat mereka melakukan kekejaman yang mengerikan. Jerman menghadapi banyak masalah setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles, yang ditandatangani pada tahun 1919, menyalahkan Jerman atas perang tersebut dan memberlakukan hukuman berat. Ini termasuk kehilangan wilayah, perlucutan senjata, dan pembayaran ganti rugi yang besar. Faktor-faktor ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerusuhan sosial di Jerman. Partai Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler, memanfaatkan situasi ini. Mereka berjanji untuk mengembalikan kejayaan dan kekuatan Jerman. Ideologi kebencian Hitler, yang mempromosikan nasionalisme Jerman dan antisemitisme, bergema di hati banyak orang Jerman yang kecewa dan putus asa akan perubahan. Naiknya Partai Nazi ke tampuk kekuasaan di Jerman berlangsung cepat dan mengkhawatirkan. Pada tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Dia dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya, mengubah Jerman menjadi negara totaliter. Kebebasan sipil ditekan, dan oposisi dibungkam secara brutal. Nazi membangun sistem teror dan propaganda, mengendalikan semua aspek kehidupan di Jerman. Mereka menyebarkan ideologi kebencian mereka melalui pendidikan, media, dan demonstrasi massa, menanamkan rasa takut dan kepatuhan di dalam penduduk. Salah satu aspek paling mengerikan dari Jerman Nazi adalah Holocaust, penganiayaan dan pembunuhan sistematis yang disponsori negara terhadap 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa yang diduduki Jerman. Nazi menganggap orang Yahudi sebagai ras inferior yang mengancam kemurnian darah Jerman. Didorong oleh ideologi rasis ini, Nazi menerapkan program genosida yang bertujuan untuk memusnahkan penduduk Yahudi. Orang-orang Yahudi menjadi sasaran berbagai undang-undang diskriminatif, dilucuti hak dan properti mereka, dan akhirnya dideportasi ke kamp konsentrasi. Bagian 5. Kamp konsentrasi, pabrik kematian. Nazi membangun jaringan kamp konsentrasi yang luas di seluruh Eropa yang diduduki. Kamp-kamp ini berfungsi sebagai penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pemusnahan. Orang-orang Yahudi, bersama dengan kelompok-kelompok lain yang dianggap tidak diinginkan oleh Nazi, dikirim ke kamp-kamp ini. Kondisi di kamp-kamp itu mengerikan. Para tahanan mengalami kelaparan, penyakit, penyiksaan, dan pembunuhan massal. Nazi menggunakan kamar gas untuk membunuh banyak orang sekaligus, membuang mayat-mayat di krematorium. Bagian 6. Perlawanan secerca harapan. Terlepas dari teror yang meluas, tindakan perlawanan terhadap rezim Nazi muncul di seluruh Eropa yang diduduki. Individu dan kelompok mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan Nazi, terlibat dalam kegiatan bawah tanah seperti sabotas, spionas, dan membantu mereka yang dianiaya oleh rezim. Meskipun gerakan perlawanan tidak dapat menghentikan mesin perang Nazi, mereka mewakili semangat perlawanan dan penolakan untuk menyerah pada tirani. Keberanian mereka berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan di masa-masa tergelap, harapan dan kemanusiaan dapat bertahan. Bagian 7. Kejahatan perang melampaui Holocaust. Kengerian Jerman Nazi meluas melampaui Holocaust. Jutaan warga sipil non-Yahudi di wilayah pendudukan juga menjadi korban kebrutalan Nazi. Nazi melakukan kejahatan perang yang meluas, termasuk eksekusi massal, penyiksaan dan deportasi untuk kerja paksa. Invasi ke Uni Soviet pada tahun 1941 menyaksikan beberapa pertempuran dan kekejaman paling biadab dalam perang tersebut. Nazi menargetkan warga sipil, terlibat dalam kebijakan bumi hangus, dan menundukkan tawanan perang Soviet pada perlakuan tidak manusiawi. Bagian 8. Keadilan dan penghakiman. Ketika Perang Dunia II berakhir, kekuatan sekutu meminta pertanggungjawaban Nazi atas kejahatan mereka. Pengadilan Nuremberg, yang diadakan dari tahun 1945 hingga 1949, membawa para pemimpin Nazi ke pengadilan atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Pengadilan mengungkap kengerian rezim Nazi kepada dunia, dan menetapkan prinsip bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, bahkan selama masa perang.
Warisan pengadilan Nuremberg terus membentuk hukum internasional dan pengejaran keadilan atas kekejaman. Bagian 9, mengingat untuk masa depan. Kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II berfungsi sebagai pengingat nyata akan bahaya kebencian, intoleransi, dan kekuasaan yang tidak terkendali. Mengingat babak gelap dalam sejarah manusia ini sangat penting untuk mencegah kekejaman serupa terjadi lagi. Pendidikan memainkan peran penting dalam memerangi prasangka dan mendorong pemahaman. Dengan belajar tentang masa lalu dan menghormati para korban, kita dapat berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kasih bagi semua.